Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Saudara, mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan dua berita utama. Tim Pos Kesehatan Erupsi Gunung Ibu menambah tenaga kesehatan pada satu posko pengungsian di Desa Sibu. PJ Gubernur Maluku Utara memantau langsung kondisi kesehatan jemaat 3 kloter asal Maluku Utara sebelum menuju Armunsa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, dan juga pemancar relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Warta Berita Sore ini juga dapat Anda simak melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Selasa 11 Juni 2024. Bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama. Tim Posko Kesehatan Erupsi Gunung Ibu menambah tenaga kesehatan pada satu posko pengungsian di Desa Aki Sibu. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Novianti Marasabesi langsung dari Kecamatan Ibu Halmahera Barat. Novi, laporan Anda. Baik, pendengar, langsung dari Desa di Kabupaten Halmahera Barat, di mana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Ibu melalui pos kesehatan ini menambahkan petugas kesehatan di posko pengungsian yang baru yang ada di SMK 5 Halmahera Barat di Desa Aki Sibu, Kecamatan Ibu. Di mana penambahan petugas tenaga kesehatan ini karena korban pengungsi yang berada di posko Desa Gamici, Kecamatan Ibu, dievakuasi oleh BPBD pada Senin kemarin ke dua lokasi yang aman karena tenda yang ditempati para pengungsi di Desa Gamici itu terendam air dan tanah sehingga mengganggu kenyamanan mereka saat tidur maupun beraktivitas yang lain. Informasi yang kami dapatkan juga dari Kepala Puskesmas Ibu Nur Miswar Hamid bahwa ada petugas tenaga kesehatan ditugaskan di 5 posko pengungsian termasuk posko di SMK 5 Halmahera Barat. Berikut pernyataan langsung dari Kepala Puskesmas Ibu Nur Miswar Hamid. Kesehatan yang tertaruh di SMK itu sudah ditempatkan puskesmas Talaga, bersedia tanggung jawab di situ. Jadi kalau ada aparat itu kan cuma yang di GED itu kan cuma 25 orang dan maka ya 25 orang saja. Saya bilang kalau bisa sakit rasa bagaimana ini jantung sampai parah terus surat bagaimana langsung arahkan di SMK. Kalau memang ada yang parah saya sampaikan di polisi yang di situ juga nanti mau bantu teman-teman market nanti kita akan langsung ke puskesmas karena ditinggal dari situ ke puskesmas gitu. Jadi di puskesmas di lapangan itu puskesmas baru kita jawab. Berarti sekarang sudah 5 posko. Karena posko 3 apa itu di bawah koordinatornya Duono. Posko 1 puskesmas itu yang tanggung jawab sama rawat inapnya. Di posko 2 itu puskesmas baru, posko 3 apa Duono, puskesmas Talaga di posko 5. Nah, nanti yang dibantu orang dapat bantu tenaga itu anak puskesmas dari Lolo sama Tahu. Tapi orang itu cuma berjaga Senin sampai Sabtu. Itu dari pagi sampai jam 4 sore. Misalnya itu tanggung jawabnya orang di sini. Ya, Nur Miswar juga meminta kepada korban pengungsi ini jika mereka sudah merasa sakit langsung datang berobat ke petugas kesehatan yang sudah stay di 5 posko tersebut. Jangan sampai menunggu penyakitnya yang sudah parah baru berobat karena banyak pasien yang tertumpuk atau dirawat di puskesmas Ibu dan yang lainnya juga sudah dirujuk ke rumah sakit Jailolo. Karena ini nantinya akan berakibat fatal karena tenaga kesehatan yang ada di sini tidak begitu banyak karena dibantu oleh para petugas tenaga kesehatan dari rumah sakit Jailolo.
Demikian laporan dari Desa Agesibu, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Novianti Marasabisi melaporkan. Saudara, kita ke informasi haji. Saudara PJ Gubernur Maluku Utara memantau langsung kondisi kesehatan jemaah 3 kloter asal Maluku Utara sebelum menuju Armunsa. Selengkapnya bersama reporter Nanang Adrani. Penjabat Gubernur selaku Amirul Hajj Maluku Utara, Samsudin Akadir, setelah berada di Mekah telah menjenguk 2 calon jemaah haji Maluku Utara asal kota Ternate dan Halmahera Selatan yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit King Faisal Mekah dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah. Di samping itu juga telah mengunjungi dan melihat langsung kondisi kesehatan jemaah di masing-masing kloter serta hotel yang menjadi tempat tinggal jemaah haji Maluku Utara. Kepada RRI, PJ Gubernur yang juga Amirul Hajj Maluku Utara Samsudin Akadir melalui saluran telepon seluler langsung dari Mekah menjelaskan hotel yang menjadi tempat tinggal calon jemaah haji Maluku Utara di Mekah bagus dan kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan sehat. Ada juga karena pengaruh kondisi cuaca mengakibatkan jemaah yang menderita batuk juga flu dan pilek. Jadi kalau saya lihat tempat tinggal bagus untuk di Mekah saat ini dan juga kondisinya memang mungkin karena cuaca yang begitu panas, banyak para jemaah yang batuk-batuk kecil sehingga para tugas kesehatan juga selalu memberikan bimbingan untuk bagaimana menjaga kondisi dengan situasi yang panas tersebut. Untuk menghadapi Armusna yang tinggal beberapa hari lagi, kata Samsudin Akadir, para jemaah Maluku Utara yang terbagi dalam 3 kloter sudah diminta untuk tidak melakukan aktivitas di luar hotel, apalagi kondisi cuaca di Mekah cukup panas. Ini dilakukan agar jemaah tetap dalam keadaan sehat dan kondisi fisik yang prima saat menuju Armusna nanti. Makanya kemarin ketika disampaikan agar supaya menyesuaikan mungkin untuk ibadah yang tidak terlalu memaksakan harus mengumpulkan tenaga dalam rangka Armusna nanti. Sementara itu, Ketua Kloter 13 UPG Makassar asal Maluku Utara Yamin Latif Cokra mengatakan hari ini untuk jadwal bis salawat berakhir sehingga jemaah lebih memilih istirahat dan sholat di musalah yang ada di hotel. Sebab Ketua dan petugas kloter sudah menyampaikan agar jemaah menjaga kesehatan juga fisik tubuh menghadapi Armusna. Untuk sementara pada saat ini karena jadwal bus salawat hari ini terakhir siang, maka kebanyakan jamaah sekarang lebih memilih untuk istirahat dan sholat musala hotel. Jadi insya Allah mudah-mudahan kesiapan mereka pada saat ini kita menganjurkan untuk jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh dan seterusnya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kemarin kita Kloter 13 UPG Makassar melaksanakan pemantapan manasik yang sudah 3 kali. Dalam menghadapi Armusna, kondisi jemaah Maluku Utara yang tergabung dalam Kloter 11, 13, dan 15 dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menuju ke Armusna. Kepada keluarga dan masyarakat Maluku Utara, dimohon doa agar para jemaah haji Maluku Utara tetap sehat sehingga dapat melaksanakan semua rukun haji. Nanang Adrani melaporkan. Saudara, kita ke informasi lain. Sejumlah saksi atas kasus dugaan pembubaran massa aksi yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara telah dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Reporter Irwan Jelan menurunkan informasinya. Kasus dugaan pembubaran massa aksi, pengerusakan hingga pengancaman yang diduga dilakukan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Frans Maneri menggunakan parang masih terus berlanjut. Dalam kasus ini, sedikitnya 9 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Sejumlah saksi yang diperiksa atas kasus dugaan pembubaran massa aksi dari organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tersebut dilakukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Bambang Suharyono saat dikonfirmasi RRI menyatakan permintaan keterangan terhadap para saksi ini dilakukan tim penyidik di Treskrimum Polda Maluku Utara yang berlangsung di Polres Halmahera Utara. Itu nggak masalah sih, artinya pas itu masih pemeriksaan saksi-saksi. Tapi yang menarik nanti ketika nanti kan bupatinya untuk diperiksa itu, kalau itu seandainya lanjut dulu ya, ada
kadang-kadang kan kita nggak tahu ke depan seperti apa kan. Bambang juga menyatakan sebelum memintai keterangan terhadap Bupati Frans Maneri atau terlapor, penyidik masih akan memintai keterangan terhadap saksi lain yang sampai saat ini belum dimintai keterangan. Sampai saat ini belum, ini Bupatinya belum, masih pemeriksaan saksi, masih pemenuhan alat bukti. Seperti apa yang saya bilang dulu, pasti seperti itu. Nanti kalau masih ada proses gelar perkara, nanti kalau udah termasuk juga barang bukti juga pasti akan dicari juga. Untuk diketahui, orang nomor 1 di Kabupaten Halmahera Utara ini dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara atas kasus dugaan pembubaran massa aksi, pengrusakan audio hingga dugaan pengancaman. Aksi pembubaran yang diduga dilakukan oleh Bupati kepada massa aksi GMKI menggunakan parang dan viral di media sosial tersebut terjadi pada Jumat 31 Mei 2024 bertempat di depan Hotel Greenland Desa Gura, Kecamatan Tubelo, Kabupaten Halmahera Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate menyiapkan seleksi terbuka untuk 2 jabatan pimpinan tertinggi Pratama, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Inspektorat. Reporter Syakir Saleh menurunkan informasinya. Adalah jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Inspektur. Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD dalam waktu dekat bakal melakukan seleksi terbuka atau lelang pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama yang masih mengalami kekosongan. Menurut Kepala BKPSDMD Kota Ternate Samin Marsaoli, berdasarkan Undang-Undang Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 6 bulan pelaksanaan pilkada harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat. 2 jabatan yang masih kosong yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Inspektorat. Menurut Samin, rekomendasi dari KASN juga telah diperoleh pihaknya. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan persetujuan kepada pemerintah Kota Ternate untuk melaksanakan lelang. Dan tadi surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara sudah keluar untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah kota melaksanakan lelang. Samin menambahkan setelah semua persetujuan dipenuhi, selanjutnya pihaknya akan menyiapkan panitia seleksi untuk dilaporkan ke Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Pemerintah Kota Ternate menyiapkan tim pansel melalui sekretariat di BKPSDM akan menyiapkan panselnya dan insya Allah nanti akan dihadapkan ke Pak Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Menurut Samin, hasil kerja panitia seleksi untuk lelang jabatan 2 OPD di lingkup pemerintah Kota Ternate paling lambat sebelum 17 Agustus sudah ditetapkan dan siap dilantik oleh Wali Kota Ternate. Syakir Saleh melaporkan. Kita ke berita pemilu. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat hingga Juni ini baru mencairkan anggaran DPHD Pilkada untuk KPU setempat sebesar 8%. Padahal berdasarkan MOU yang disepakati per Juni anggaran DPHD sudah harus dicairkan sebesar 40%. Reporter Turaikia Samsudin menurunkan informasinya. Anggarannya di pihak Pemda itu sendiri, kami dari lembaga KPU sudah tahu pasti entah kendalanya di mana. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Halmahera Barat Babul Mansur Syaifuddin menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah setempat yang baru mencairkan 8% dari dana naskah perjanjian hibah daerah NPHD Pilkada 2024. Menurutnya, sesuai dengan Memorandum of Understanding yang telah disepakati, Pemda seharusnya sudah mencairkan 40% dana NPHD hingga Juni 2024. Sementara sisanya 60% dijadwalkan cair pada Agustus 2024. Untuk saat ini, kan perjanjian di MOU-nya itu 40-60. Per bulan Juni ini sudah 40% selesainya. Nah, nyatanya dari usulan anggaran 30 miliar lebih dan dikurangi menjadi 26 sekian-sekian, sampai saat ini pun pencairannya belum mencukupi 40%. Ya, dari 40% itu yang dicairkan dari oleh pihak Pemda itu sendiri sebesar 8%, yaitu berkisar di angka 3 miliar lebih. Sementara kita dikejar dengan begitu banyak tahapan-tahapan sehingga
ada kendala-kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan anggaran. Babul Saifuddin menambahkan bahwa keterlambatan pencairan dana ini berpotensi menghambat persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2024 di Halmahera Barat. Soal anggarannya di pihak Pemda itu sendiri, kami dari lembaga KPU tidak tahu pasti entah kendalanya di mana. Yang jelas kepentingan kami itu tahapan-tahapan di pilkada ini dia berjalan maksimal dan sesuai harapan. Misalnya pada saat kita berulang kali berkonsultasi, mereka beralasan katanya menunggu anggaran jauh. Nah, sampai saat ini pun per bulan Juni ini mereka mencanangkan usulan anggaran itu sebesar 2 miliar. Nah, sementara perjanjian kita itu di MOU itu per bulan Juni itu berkisar 40% sudah selesai. Baik. Sementara itu, di akhir pekan kemarin, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, saat melakukan monitoring ke KPU Halbar, berkesempatan bertemu dengan Bupati Jameswang dan membahas terkait pencairan NPHD Pilkada untuk KPU Halmahera Barat. Karena itu, Ketua KPU Halmahera Barat berharap dengan pertemuan tersebut, pemerintah Halmahera Barat bisa segera menuntaskan sisa pencairan dana 40% hingga tidak mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 yang saat ini telah berlangsung. Turaikia Samsudin melaporkan. Saudara pensiunan pegawai LPP RI Ternate menggelar musyawarah daerah atau musda pada pagi tadi. Musyawarah daerah tersebut digelar di ruang rapat RRI Ternate, dihadiri oleh pensiunan dan kepala bagian tata usaha RRI Ternate. Ketua pensiunan pegawai RRI Ternate, Supardi Abdullah, menyampaikan bahwa musda yang digelar merupakan bagian dari keberlangsungan organisasi. Ia menyampaikan bahwa adanya perubahan nomenklatur, penyederhanaan struktur, serta kebijakan lainnya. Ini menjadi latar belakang digelarnya musda. Selain itu, Supardi juga menyampaikan terlaksananya suksesi kepemimpinan pengurus LPP RI Ternate pada musda kali ini, di mana dalam musda itu menghasilkan terbentuknya kepengurusan pensiunan pegawai RRI Ternate secara aklamasi. Kita laksanakan sesuai dengan prosedur bagaimana kita melaksanakan musda, dan pada akhirnya musda ini berhasil memilih kepengurusan dengan secara aklamasi. Jadi ketuanya putra saya dipercayakan kembali, Supardi Abdullah SH, dan sekretaris Bapak Ade Rashid SE. Kami berdua terpilih dalam pengurusan secara aklamasi tadi, sedangkan pengurusan selengkapnya barangkali kami akan susun, apakah wakil ketua, kemudian bendahara dan bidang-bidang lain yang akan kami lengkapi. Kemudian hasil ini akan kami laporkan ke Ketua PPRI Pusat di Jakarta. Ia juga menyampaikan selain adanya pemilihan pimpinan kepengurusan musda, ia juga membahas agenda lainnya, seperti membuat pembagian tugas program kerja hingga 5 tahun ke depan yang berpedoman dari petunjuk pelaksanaan pengurus PP Pusat. Terpisah, Kenau Talib, mewakili Kepala Stasiun RRI Ternate, menyampaikan harapan serta ucapan selamat kepada pengurus yang baru terpilih. Saudara, pemerintah Kota Ternate sangat mendukung kegiatan dalam memberikan pemahaman terhadap kebencanaan bagi para siswa dan masyarakat. Reporter Nanang Adrani menurunkan informasi selengkapnya. Mengapresiasi apa yang digagas oleh Universitas Hairun Ternate dalam hal ini Prodi Fisika. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebencanaan terutama bagi siswa, Prodi Fisika FKIP Unhair Ternate bekerjasama dengan SMP Negeri 13 Kota Ternate pagi hingga siang tadi melaksanakan kegiatan pendampingan dan perintisan sekolah aman bencana untuk peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana siswa SMP Negeri 13 Kota Ternate. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Ternate diwakili Asisten 3 Setda Kota Ternate Anwar Hasim tersebut dilaksanakan di halaman SMP Negeri 13 Kota Ternate di Kelurahan Loto, Ternate Barat. Asisten 3 Setda Kota Ternate Anwar Hasim ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Ternate memberikan apresiasi kepada Prodi Fisika FKIP Unhair Ternate yang melaksanakan kegiatan ini. Sebab ini sangat penting sehingga para siswa sejak dini dapat mengetahui pentingnya pemahaman ketika terjadi bencana. Saya atas nama pemerintah daerah sangat
mengapresiasi apa yang digagas oleh Universitas Hairun Ternate dalam hal ini Prodi Fisika dalam rangka sosialisasi kesiapsiagaan bencana bagi siswa SMP. Saya memandang hal ini penting karena Maluku Utara secara umumnya dan kota Ternate khususnya merupakan daerah rawan bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate diwakili Kasih Kurikulum Bidang SMP Hasmin Lifu mengatakan tetap mendukung langkah yang dilakukan ini karena sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang kebencanaan. Pihak Dinas Pendidikan juga selalu responsif terhadap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Langkah yang dimediasikan oleh Unhair, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Kami berharap sih, dan itu butuh sentuhan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dinas Pendidikan senantiasa dalam kebijakan apapun kita selalu responsif dalam berbagai hal. Apalagi itu terkait dengan sekolah, siswa, masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga kita tetap merespon apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang itu untuk kepentingan kita bersama. Ketua Prodi Fisika FKIP Unhair Ternate Rahim Ahmad dalam laporannya mengatakan sebagai daerah yang rawan bencana, sosialisasi kebencanaan sangat penting dilakukan agar para siswa dapat lebih memahami jika terjadi bencana mereka sudah siap. Selesai pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi kebencanaan oleh PLH Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate Ferry Ramdhani. Dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta baik itu siswa juga para guru dan aparat kelurahan Loto, Togafo dan Takome yang hadir pada kegiatan tersebut. Nanang Adrani melaporkan. Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakiraan Dea yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore, Dea. Ya, selamat sore. Laporan Anda, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 11 Juni 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jailolo, Ternate, Tidore, Sanana, Patani, Morotai, Maba, dan sekitarnya. Kondisi cuaca esok hari umumnya adalah berawan hingga hujan ringan dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat pada siang atau sore hari di wilayah Morotai, Kau, Ibu, Sofifi, Wasile, Weda, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 95%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Dea. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sebelum berpisah, kembali kami akan sampaikan kilasan berita sore ini. Tim Pos Kesehatan Erupsi Gunung Ibu menambah tenaga kesehatan pada satu posko pengungsian di Desa Akesibu. PJ Gubernur Maluku Utara memantau langsung kondisi kesehatan jemaat 3 kloter asal Maluku Utara sebelum menuju Armunsa. Saudara, demikian Warta Berita Sore produksi bidang pemberitaan RRI Ternate. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montasi Faisal, Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore.